pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar baik semuanya ya. Oke, kira-kira hari ini siapa ya yang akan masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini kita mulai ya. Metode menjelaskan dan bertanya. Materi kali ini di pendidikan agama Islam, Ibu akan mengajarkan tentang rukun Islam. Rukun Islam, ada yang tahu nggak rukun Islam apa? Nah, rukun Islam itu adalah 5 dasar ibadah dan amalan wajib yang menjadi tiang utama agama Islam sebagaimana tercantum dalam hadis Jibril dan disepakati oleh seluruh ulama. Nah, kata rukun Islam. Nah, rukun itu artinya apa? Rukun itu artinya tiang. Sedangkan Islam artinya berserah diri. Nah, jadi definisi rukun Islam itu apa? Rukun Islam itu adalah perbuatan yang harus dijalankan sebagai tanda keislaman dan bentuk ketaatan kepadanya atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, lalu apa sih Bu pembagian dari rukun Islam? Katanya ada 5. Oke, Ibu jelaskan satu-satu. Rukun Islam yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Tahu nggak syahadat itu bunyinya seperti apa? Jadi bunyi syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah. Nah, dalam syahadat itu juga ada syarat loh. Syaratnya itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan sepenuh hati dan diamalkan dalam perbuatannya. Lalu ada kedudukan di syahadat. Kedudukannya apa? Pintu masuk ke dalam agama Islam menjadi seluruh ibadah dan keimanan. Nah, jadi yang pertama bagi syahadat, yang pertama dari Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ketika orang yang memeluk agama Islam juga hendaknya harus mengucapkan yang namanya syahadat. Nah, lalu ada rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah sholat 5 waktu. Nah, anak-anak ibu semuanya tahu nggak definisi sholat 5 waktu itu apa? Nah, sholat itu adalah ibadah wajib berupa serangkaian ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun waktu-waktu pelaksanaan sholat, anak-anak ibu pasti semua tahu dong waktu-waktu pelaksanaan sholat itu gimana. Karena kita sebagai seorang muslim hendaknya wajib melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat itu wajib hukumnya loh. Oke, jadi ada 5 waktu ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama ada subuh. Subuh itu tahu nggak berapa rakaat? Benar, ada yang ada 2 rakaat. Nah, sedangkan zuhur berapa rakaat? Zuhur, iya ada 4 rakaat. Kemudian asar berapa rakaat? Benar, 4 rakaat. Kemudian maghrib ada berapa rakaat? Ya, ada 3 rakaat. Dan yang terakhir ada isya. Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi kalau ditotali semuanya berapa jumlah sholat fardu? Benar, 17 rakaat. Oke. Kemudian apa fungsi kita melaksanakan ibadah sholat? Fungsinya adalah sarana kita berkomunikasi langsung dengan Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan maksiat. Kemudian kewajiban sholat itu hukumnya apa? Wajib. Jadi apapun kondisinya kita tetap melaksanakan sholat. Lalu rukun Islam yang ketiga apa? Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Tahu nggak definisi puasa apa? Karena kan baru-baru ini kita melaksanakan ibadah puasa.
Ya, puasa itu bukan hanya untuk menahan makan dan minum, tapi kita juga harus menahan diri dari segala hawa nafsu, mulai dari makan, minum, dan perbuatan-perbuatan untuk menahan emosi kita. Dimulai dari kapan, Bu? Dimulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, syarat untuk melaksanakan ibadah puasa itu apa aja? Yang pertama, Islam, harus beragama Islam, benar. Yang kedua apa? Berakal. Yang ketiga sehat. Kemudian yang terakhir tidak sedang dalam halangan. Lalu manfaatnya apa, Bu, kita melaksanakan puasa? Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Nah, jadi manfaat kita untuk melakukan ibadah puasa itu adalah melatih kesabaran kita, mengendalikan hawa nafsu kita, meningkatkan rasa empati kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dia. Lalu yang keempat adalah zakat. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat itu apa? Zakat itu mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Nah, itulah zakat. Yang ketiga itu yang kelima itu adalah haji. Haji itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Nah, hukumnya gimana, Bu, kalau misalnya kita berangkat ibadah haji? Hukumnya itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah, maknanya apa, Bu? Manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya adalah menyempurnakan ibadah kita, derajat kita di hadapan Allah, serta mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, itulah kelima rukun Islam yang saling melengkapi, mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, itulah penjelasan tentang rukun Islam. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, kira-kira ada pertanyaan nggak sih dari penjelasan Ibu tadi? Oke, kamu mau ngasih pertanyaan tentang apa? Oh, apa hal-hal yang membatalkan puasa? Oke. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama ya tentunya pasti makan, ada minum, kemudian sakit, muntah dengan sengaja gitu. Paham? Ada lagi yang lain? Ya, kamu? Oke. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, jadi ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada fakir. Tahu nggak fakir itu apa? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali, itu fakir. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Miskin itu orang yang memiliki pekerjaan dan harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Lalu siapa lagi? Ada amil. Amil itu orang yang ditugaskan mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Yang kelima ada riqab. Riqab itu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Baru yang keenam ada gharim. Gharim itu orang yang memiliki hutang namun kesulitan untuk melunasinya. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan ada ibnu sabil, atau ibnu sabil itu musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Jadi itu adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kamu paham? Paham. Ada pertanyaan yang lain nggak? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin penjelasan Ibu tentang rukun Islam sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan lagi masih boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Salam penutup. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu tentang rukun Islam. Ibu harap kalian semua mengerti dengan penjelasan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya ada salah kata Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.